Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Akmal Hakim. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan najis muapapah. Ya, dan dua hadis Nabi yang sering digunakan atau yang sering kita dengar, tapi padahal itu palsu. Ya, yang pertama, cara membersihkan najis muapapah. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu, najis muapapah itu apa sih? Nah, najis ini tentunya terbagi tiga. Yang pertama, najis muapapah, mutawasito, dan mughalladho. Nah, yang kita akan bahas sekarang najis muapapah. Apa sih najis muapapah itu? Najis muapapah itu najis yang ringan. Yang ringan. Apa najisnya? Yaitu najis air kencing bayi laki-laki, anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, jadi masih di bawah 2 tahun. Dan anak bayi ini itu belum memakan apa-apa, artinya dia tidak makan apapun selain air susu ibu, ya, selain asinya. Jadi itu yang dikatakan najis muapapah atau najis yang ringan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, karena najis ini ringan, jadi cukup dipercikkan dengan air, ya, cukup dipercikkan dengan air dan merata di dalam najisnya itu. Jadi caranya dipercikkan air di najis itu, kemudian dibersihkan. Itu sudah termasuk sudah bersih, ya, gitu. Dan juga menurut Abu Yahya cara membersihkannya juga ada tadi kan terbagi dua, ya. Yang pertama dibersihkan dulu, langsung dipercikan dan langsung dibersihkan. Dan yang kedua menurut Abu Yahya itu dihilangkan dulu najisnya, ya, dihilangkan najisnya dari satu tempat itu. Jadi dihilangkan dulu najisnya, baru kita percikan. Nah, baru dibersihkan kembali. Oke, kita contohkan ini najis muapapah. Yang pertama kita lap dulu, singkirkan dulu najisnya. Setelah itu kita percikan air yang bersih tentunya. Setelah itu kita bersihkan kembali menggunakan lap. Ya, yang kedua kita akan membahas tentang hadis-hadis yang palsu atau dhaif, ya. Ada dua yang akan kita bahas di sini. Apa sih hadis palsu itu? Kenapa hadis itu dikatakan hadis palsu? Emang ada hadis palsu? Ternyata ada. Apa hadis palsu itu? Artinya dia atau kan hadis itu perkataan, perbuatan yang disetujui oleh Nabi, itu kan, yang diiyakan oleh Nabi. Nah, kalau misalkan hadis palsu ini adalah menisbatkan suatu perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau sifat kepada Nabi Muhammad SAW itu padahal tidak dikatakan, tidak dilakukan, dan bukan merupakan persetujuan, ya. Jadi di sini hadis palsu itu dia istilahnya hanya menisbatkan, hanya mengada-ngada, padahal itu tidak diizinkan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, hadis tentang manusia yang berakal. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu arwabakum wa tawasau bil aql. Yang artinya, wahai manusia, pahamilah dengan akal dari Rabbmu dan saling berwasiatlah dengan akal. Nah, ini hadis ini adalah hadis palsu tentunya, ya. Kenapa diriwayatkan? Siapa yang meriwayatkannya itu adalah Dawud bin Al-Muhabbar, Al-Muhabbar dalam kitabnya Al-Aql, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dia adalah perawi yang matruk, ya. Jadi menurut Ibnu Hajar, Dawud bin Al-Muhabbar ini adalah perawi yang matruk. Apa yang matruk itu? Itu ditinggalkan riwayatnya karena sangat lemah, ya, itu dikatakan matruk tuh. Jadi, dan ditambah lagi di kitabnya Al-Aql itu yang ditulisnya mayoritas berisi hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis palsu. Jadi ya wajar saja tambah dikatakan Ibnu Hajar itu perawinya yang matruk, dan ditambah yang dia karang itu kebanyakan
yang hadis palsu kebanyakannya. Hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyad dinu 'alan nadhafah. Artinya agama Islam dibangun di atas kebersihan. Nah, di sini hadis ini pun dikatakan adalah hadis yang palsu. Karena kenapa? Karena pada sanadnya ada perawi yang bernama Umar bin Hub dan Al-Khurasani. Menurut Ibnu Hajar juga nih, berkata tentangnya, dia adalah perawi yang matruk pula atau ditinggalkan riwayatnya karena sangat lemah. Jadi Umar bin Sub ini sama dengan kasusnya dengan tadi Daud bin Al-Muhabbar tadi, atau ininya perawinya adalah matruk. Nah, bahkan Imam Ishaq pun bin Roqoyah mendustakannya. Jadi sudah matruk ditambah Imam Ishaq bin Rahuyah itu mendustakannya. Jadi istilahnya perawinya ini banyak permasalahan atau didustakan gitu kan oleh Imam Ishaq ini gitu. Jadi itu kan salah satu istilahnya kecacatan dalam hadis yang kalau misalkan perawinya ada yang berdusta gitu. Jadi ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai cara membersihkan hadis muhafafah dan dua hadis palsu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pandemi ini kita doakan semoga cepat berlalu. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.